sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat luar biasa. 10 tahun ikut Rasulullah sejak Nabi injak Madinah sampai wafat, enggak pernah lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik makamnya di Irak. Sayyidina Anas, kata Sayyidina Anas, hadisnya ada di dalam Sunan Tirmidzi. Kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya. Apa kata sahabat? Ayyus sadaqati afdal? Ya habibi, ya Rasulullah, kapan sedekah itu paling tinggi nilainya di mata Allah? Ini sahabat nolongin kita pada orang. Nabi, kapan sedekah itu lebih tinggi nilainya? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, shadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Kenapa? Di sini ada fadilatul awqat wal azman, nilai waktu dan nilai masa. Jadi sedekah di bulan Ramadan ganjarannya 1000 kali lipat di luar Ramadan. Coba kita sedekah 1000 perak di Ramadan, ama di luar Ramadan saban maden 1 juta, ganjarannya masih tinggian 1000 perak di Ramadan. Coba nilainya. Kenapa? Keagungan waktu ini amat sangat luar biasa, sehingga berbahagialah seorang muslim yang menangkap pesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan Ramadan ini dia gemar bersedekah.
rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak kurnia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Semalam kita tidur, mata kita warm, dan Allah dengan kuasanya kasih melek kembali. Alhamdulillah. Kita bangun tidak perlu dimandikan, tapi mandi sendiri. Tidak perlu dibangunin, tapi bangun sendiri. Ini pun juga nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Di samping itu masih kita diberi nikmat ibadah puasa, ibadah sholat subuh. Semua ini adalah murni semata-mata kurnia kebaikan dari Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah dapat menyempurnakan, mengagungkan bulan suci Ramadan yang Allah hadiahkan kepada kita bersama ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpidato di hadapan para sahabatnya. Kata Nabi, ala kulli muslimin fi kulli yaumin sadaqah. Kata Nabi, setiap muslim, orang yang beragama Islam, memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, keimanan tentang adanya hari kemudian, saban hari kudu sedekah. Ini Nabi. Mendengar itu, para sahabat khususnya yang kurang berpunya kaget, karena Nabi menyatakan ala kulli muslim, diwajibkan. Makna diantaranya begitu hadirin, setiap muslim saban hari kudu sedekah. Pada bingung sebagian sahabat, bagaimana ini mengamalkan ajaran agama ini? Kudu sedekah saban hari. Bagi yang berpunya tidaklah puyeng. Ini kita-kita ini. Begitu kata sebagian para sahabat. Sehingga ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberanikan diri bapak dan ibu. Kata sahabat ini bertanya, ya Habibi ya Rasulullah, fa illam najid, ya Rasulullah, bagaimana kita kalau enggak punya? Engkau ini nyuruh kita saban hari sedekah. Enak bagi yang kaya. Bagi kita ini yang kurang berpunya bagaimana? Apa kudu sedekah juga? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, fayamalu biyadihi wa yatasaddaq. Bila dia tidak berpunya, kerja setelah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, bersedekahlah dia. Sedekah, enggak punya ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau anda enggak punya, kerja. Nanti potong sekian persen seikhlas anda, sedekah saban hari. Apa kayak kerjaan? Mau ngambil kayu bakar ke? Mau usahanya jalan ke? Kayak Gojek. Gojek tuh usahanya jalan. Kalau Gang Buntu nggak bisa, begitu benar kan?
pokoknya usaha apa aja, lalu sedekah, kata Nabi. Lalu ada sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, fa illam yastati' ya habibi ya Rasulullah, Kanjeng Rasul, bagaimana bila sudah tidak mampu bekerja? Bukan golongan ulama, usia lanjut masih aktif. Apa? Bajunya dijadulkan. Apaan? Usia lanjut masih aktif. Apaan? Ulama. Ya. Bagaimana ini? Bila kita nggak bisa kerja, nggak mampu untuk kita bersedekah, kata Nabi, yu'inu dal hajatil malhu. Kalau sudah tidak mampu dia bersedekah dengan dana, dengan uang, karena dia uang gak punya, kerja untuk menghasilkan uang gak ada, maka kata Nabi, yu'inu dal hajatil malhu, ia tolongin orang yang punya kebutuhan, yang kesusahan, pakai tenaga. Tuntun orang mau nyebrang ya, bentar nek dianterin, begitu diseberangi. Orang buta ya, orang kehujanan kita payungin ya, itu juga bernilai sedekah. Kata Nabi, enggak bisa dengan dana. Nabi seakan-akan menyuruh kita, Anda kudu sedekah dengan daya. Enggak bisa dengan dana, kata Nabi, dengan daya. Tenaga, apa yang kita bisa? Bantuin ngepel kayak di masjid. Apa aja yang kita mampu kerjakan, bernilai sedekah. Lalu ada sahabat lagi hadirin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' ya habibi ya Rasulullah, jika si muslim itu kagak mampu lagi, duit emang gak punya, tenaga boro-boro, dia aja butuh bantuan, jalan susah dipakai, bagaimana ini ngamalin kudu sedekah ini ya Rasulullah? Kata Nabi, yaqulu al-khaira bilisani, pakai mulut, ngomong yang baik-baik, tunjukin orang dengan yang baik-baik. Apakah dia jadi tukang ngumumin sumbangan? Apakah dia pakai mulut, pakai tangan, dia pakai di Facebooknya, di Instagramnya, di WA-nya, ngebilangin, nganjurin orang bersedekah, itu bagus. Itu juga bernilai sedekah. Namanya sedekah dengan omongan yang baik. Yang baik. Lalu sahabat masih ada yang bertanya, fa illam yastati', bila daya enggak punya, bila dana enggak punya, bila daya enggak punya, doa enggak mampu juga ngedoain orang-orang bersedekah, enggak bisa dengan mulut, bagaimana Nabi? Yumsiku bilisanihi syarr, diam, itu juga bernilai sedekah. Jadi hadirin, Nabi begitu sayangnya kepada kita, memberikan informasi betapa banyak jalan-jalan bersedekah. Bisa lewat dana, bisa lewat daya tenaga, bisa lewat doa, ngomong yang baik-baik, bisa lewat diam. Jangan sampai kita yang di posisi kelima, udah sedekah dengan dana kagak,
sedekah dengan tenaga kagak, doain orang kagak, diem juga kagak bisa, yang ada nyinyir mulu. Ada orang ngasih takjil ria, ada aja nuduh orang ria lagi. Masih bagusan dia ria sedekah daripada kita nyinyir mulu. Ini tidak benar. Nah, berbicara sedekah, saudara, sedekah ini memiliki nilai berlipat ganda tergantung tempat dan tergantung waktu. Bila mana seorang hamba Allah bersedekah pada tempat-tempat yang mulia, maka akan berlipat gandalah nilai sedekah itu. Seperti kita sedekah di Mekah, yang mana sedekah di Mekah satu hari di Mekah sama dengan 100.000 hari di luar Mekah. Satu kali tasbih di Mekah sama dengan 100.000 kali lipat di luar Mekah. Sedekah seperak aqua segelas di Mekah sama dengan 100.000 gelas di luar Mekah. Nilai. Kenapa? Ada fadilatul makan, ada keutamaan tempat yang gak bisa dihitung. Maka ya Rabbana, di Mekah, di Madinah berebut orang-orang bersedekah. Apalagi lagi di Madinah, dari mulai pintu mau masuk ditarik-tarik sama bocah SMP lah ukuran kita. Ayo bukannya di tempat saya aja. Ayo bukannya di tempat saya, ditenteng tangan kanan, tangan kiri, rebutan. Kenapa? Karena ada nilai fadilatul makan, nilai plus tempat. Itu akan punya lipat ganda yang luar biasa. Di samping itu ada namanya fadilatul awqat, nilai plus waktu. Sedekah akan punya nilai tinggi. Di samping karena kelebihan tempat, juga kelebihan waktu. Waktu, keutamaan waktu. Seperti mana? Seperti hari Jumat. Itu nilainya berlipat-lipat ganda dibanding sedekah di luar Jumat, karena keagungan waktu. Seperti mana lagi bulan Ramadan yang sedang kita alami. Sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat luar biasa. 10 tahun ikut Rasulullah sejak Nabi injak Madinah sampai wafat, enggak pernah lepas dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, makamnya di Irak. Sayyidina Anas, kata Sayyidina Anas, hadisnya ada di dalam Sunan Tirmidzi. Kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya. Apa kata sahabat? Ayyus sadaqati afdal? Ya habibi, ya Rasulullah, kapan sedekah itu paling tinggi nilainya di mata Allah? Ini sahabat nolongin kita pada orang. Nabi, kapan sedekah itu lebih tinggi nilainya? Jawaban Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sedekatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Kenapa? Di sini ada fadilatul awqat,
wal azman, nilai waktu dan nilai masa. Jadi sedekah di bulan Ramadan ganjarannya 1000 kali lipat di luar Ramadan. Coba kita sedekah 1000 perak di Ramadan, ama di luar Ramadan Saban Maden 1 juta, ganjarannya masih tinggian 1000 perak di Ramadan. Coba nilainya, kenapa? Keagungan waktu ini amat sangat luar biasa, sehingga berbahagialah seorang muslim yang menangkap pesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan Ramadan ini dia gemar bersedekah. Lebih-lebih yang paling top markotopnya, udah dia sedekah di Ramadan, sedekah bulannya Ramadan, sedekahnya di Mekah, udah itu susah dilawan. Benar kan? Susah dilawan. Hatta disebutkan umroh di Ramadan bernilai haji bersama Rasulullah. Ada nilai sedekah. Itu saking gak ada lawannya. Enggak ada lawannya. Andai orang umrah saban hari dari mulai 1 Syawal sampai 30 Sya'ban, maknanya 11 bulan saban hari umrah. Ama umrah Ramadan sekali, enggak ada lawannya. Enggak ada tandingannya, ganjarannya enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Fadilatul awqat. Maka sedekah di Ramadan ganjarannya enggak kehitung. Sampai ngasih buka. Kata Nabi bilang begini, man fattara sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabatihi minan nar wa yu'tillahu sawaba misla sawabi man shoma la yunqasu min ajrihi syai'un. Kata Nabi, siapa orang yang ngasih buka buat orang yang sedang puasa Ramadan, orang kita nyebutnya takjil. Begitu. Takjil itu menyegerakan buka maksudnya, biar orang buru-buru buka, jangan sampai nggak ada buat buka. Jadi siapa orang yang ngasih buka orang yang puasa, kata Nabi, kana lahu maghfiratan lidzunubi, maka takjilnya itu, sedekahnya itu menjadi penghancur dosa-dosanya, pengampun dosa-dosanya, di mana dosa itu diantara sebabnya menyeretkan rezeki kita. Kata Nabi, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba dihampakan, diseretkan rezekinya lantaran dosa yang ia pernah lakukan. Di antara penyebab kita rezeki seret karena kita ada dosa yang menghalangi turunnya rezeki kepada kita. Kalau kita ngasih buka orang puasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Itu keuntungan, hadiah besar dari Rasulullah buat kita umatnya. Berbahagia orang yang menangkap pesan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itqa raqabatihi minan nar. Kalau kita ngasih buka orang puasa, mananya sedekah, maka mendapatkan pembebasan dari neraka. Andai itu orang mati di hari itu, enggak masuk neraka dia,
alhamdulillah. Andai mati dia. Begitu. Allah bebasin. Bukan itu aja. Allah berikan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa yang buka dari makanan dan minuman kita. Berapa? Tergantung. Yang kita kasih buka ini hari itu baca Quran berapa juz? Yang kita kasih buka ini hari itu sholat sunat berapa rakaat? Itu enggak sama tuh. Kita ngasih buka. Ini orang banyak nih, ratusan di An-Nur nih. Kita kasih buka, aku aja segelas. Itu ganjarannya enggak sama, tergantung. Ada yang puasanya latihan mati. Apaan? Latihan mati. Habis sholat subuh tidur, bangun duhur sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi, bangun asar, sholat asar, habis sholat asar tidur, bangun. Ini namanya orang bukan puasa tapi latihan mati. Latihan mati mah nggak perlu latihan. Ntar juga kita bakal tidur di kubur, benar nggak? Puasa itu harus semangat. Jangan pakai latihan mati. Jangan. Begitu. Jadi nggak sama nih ngasih buka. Ganjarannya tergantung sebanyak orang yang kita kasih buka. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1000, ada 10.000 ganjarannya. Karena enggak sama kita kasih buka. Enggak sama. Maka kasih buka kayak anak-anak santri yang ngederes mulu, aduh enggak kayak itu. Atau ada orang di masjid mulu baca Quran, itu kita kasih dia buka. Gede ganjar. Sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis Ibnu Huzaimah, riwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Kata sahabat, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim ya Rasulullah. Kan ya Rasul, enggak semua kita mampu ngasih buka orang berpuasa. Semua kita enggak sama Nabi, punya kemampuannya. Tapi pengen dapat hadiah yang kau sampaikan itu dari Allah. Dosa-dosa diampuni, dibebaskan dari neraka, dapat ganjaran sebanyak orang yang buka dari makanan dan minuman kita. Pengen saya dapetin begitu. Bagaimana ya Rasulullah? Kita enggak punya. Dalam benak sahabat bagaimana harus ngasih makan, nasi sebok. Duit dari mana? Kayak orang-orang 30 bok, 100 bok. Kata Nabi, yu'tillahu hadha thawab liman fattara sa'iman ala syurbati ma'in au shiqqi tamratin au madaqqati labanin. Allah kasih ganjaran sebanyak itu bagi orang yang ngasih buka cuman seteguk air. Bahasa kita orang segelas aqua. Insya Allah mampulah air segelas di rumah, air bening, air putih. Itu ganjar gede gitu. Apatah lagi air putih yang dicampur gula, campur teh. Namanya teh manis. Begitu. Apatah lagi air jeruk. Begitu. Apalagi teh botol. Begitu. Terserah. Segelas doang air bening. Kayak gitu tuh kata Nabi ganjarannya.
orang yang bersedekah ngasih orang buka, ganjaran gak kayak itu? Au syiqqi tamratin atau sebutir korma sebutir. Udah bahasa kita orang bakwan atu biji. Tuh ganjarannya segede gitu ganjarannya. Apatah lagi bakwannya yang di bawahnya ada nasi kotak, nasi padang, begitu. Udah bakwan atu doang tuh sudah. Au madqati labanin atau sejilatan susu, ya susu begitu. Nggak usah banyak-banyak. Maka di Betawi orang dulu, yang orang belakangan ini kerjaannya nyinyir mulu, kurang rapi, itu suka nganterin tuh. Yang tetangga ini bawain kolak pisang ke rumah tetangganya diisi lagi tuh piring tuh dicuci, diisi lagi dengan bubur kacang hijau. Ini sih bukan sedekah, tukeran. Nyinyir. Enggak, saling sedekah. Saking pengen dapetin hadiah Ramadan, ganjaran yang begitu agung, ganjaran yang begitu besar, yang Allah hadiahkan khusus bagi orang yang beriman di bulan Ramadan. Ini istimewanya sedekah di Ramadan. Udah, kita mampunya gopek-gopek, mampunya 1000 sekelas kita sedekah. Kalau saudara rezekinya luas, ada berapa masjid musola di Tajur ini, sedus, masjid ini sedus, begitu. Kasih taruh di situ. Udah ganjaran gak itu. Ramadan, maukah dia siang, maukah dia malam, sedekah di Ramadan tidak ada bandingannya. Nilai ganjaran. Jadi berbahagialah muslim tuh yang kalau buka kasih tuh buka. Kasih. Itu kayak begini. Semampu kita. Kelasnya semampu kita. Jadi saudara, manusia ini di bulan Ramadan ini ada dua. Ada yang jadi raja, ada yang jadi budak. Ada yang jadi raja, ada yang jadi budak. Jadi kira-kira saudara-saudara nih, bapak dan ibu, kira-kira pengennya jadi raja apa pengen jadi budak? Hah? Budak. Pengen jadi raja, pengen jadi budak? Hah? Raja itu kerjaannya adalah nitipin ama kuda supaya kuda ini ngangkutin barang ke tempat tujuan. Lalamov kuda tuh zaman sekarang. Apa namanya? Lalamov. Gojek. Iya, Gojek. Begitu. Tuh begitu. Gojek. Gokar gitu ya. Iya gitu lah. Begitu. Yang namanya kuda itu kerjaannya tukang nganterin barang-barang raja. Tukang nganterin barang-barang raja. Yang dapat manfaat kuda peraja. Hah? Yang dapat manfaat. Hah? Kuda. Raja nggak dapat manfaat. Yang dapat manfaat, yang untung nih kuda apa raja? Hah? Hah? Yang untung? Raja. Hah? Raja. Orang yang sodako tuh, aqua segelas buat orang buka.
Itu namanya raja. Minta supaya ini duit, ini harta dianterin di akhirat ketemunya. Begitu. Ketemunya di akhirat. Biar enggak digendong-gendong sendiri capek. Kalau digendong-gendong sendiri capek. Gendong-gendong sendiri. Coba, ada orang duitnya banyak, ada juga yang kurang berpunya, diajak jalan-jalan ke puncak. Karena yang kurang berpunya, ya tentu dia belinya coklat dong, dodol Garut sekilo, dimasukin ke tas, kan rapi. Karena dia orang kaya, apa aja dibeli. Bisa tanduk dong, bisa tanduk yang panjang. Itu 3 tandan. Asinan Bogor 50 bungkus. Kaya. Belum kerupuk tuh yang putih. Begitu. Belum talas Bogor. Apa aja dibawa, belum peyem. Tape. Apa aja dibawa, digendong-gendong sendiri. Aduh capek. Yang miskin mau udah pulang ke rumah tiduran. Nah mobil kan gak bisa masuk ke Anur. Bis, bener gak? Kan berhenti di depan situ. Bener gak? Lah, yang miskin ya udah jalan ke rumah. Udah ganti baju, udah mandi. Lah dia nungguin. Bawanya susah. Belakangan. Kalau digendong-gendong sendiri, susah masuk. Lah otomatis dia telepon anaknya. Anakku di mana? Ini bantuinlah papa nih. Di depan pom bensin. Tahu pom bensin gak? Begitu. Gitu kata anaknya, aduh lagi jogging di Fortune lagi jogging, lah kan kudu nungguin orang udah tiduran, dia masih aja. Orang kebanyakan bawa sendiri. Begitu. Akhirnya anaknya tengah jam datang, nyamperin, bawa barang banyak, ada yang disetak kanan kiri, ya kan? Banyak yang dibawa. Lah rumah masuk gang. Rumah mana panglima ini? Ya Allah, rumah masuk gang. Rumah lah nyenggol tembok tetangga. Oh, lah kan gak sariasi dulu. Orang udah tiduran. Itu namanya bawa sendiri. Coba kalau dia cerdas, dari puncak tuh dia langsung gokar lalamong. Belum pulang barang udah nyampe. Jadi dia lengkap kampung karena dibawa itu. Nah itulah orang bersedekah. Begitu bersedekah. Dan sedekah ini tidak melihat agama. Mau agamanya apa aja, kalau dia bersedekah Allah balas di dunia sebelum akhirat. Sedekah di dunia, ono yang namanya orang Cina bangun macam-macam. Ada dari Bintaro, Jaya, Geraha Raya, sedekah jalan. Siapa aja boleh lewat. Mau dia punya tanah kan di situ atau kagak kan, boleh lewat. Kasih subur mau. Sampai Geraha Raya sampai kemana-mana. Nyampe nya itu. Bintaro udah berapa itu? Pik aja udah pik 2 mau pik 3. Orang kalau dengan sedekah begitu. Maka saudara, kita upayakan biar aqua segelas keminum tuh sama orang gitu, segelas saja nggak apa-apa. Begitu jadi, begitu jadi aja, begitu. Ini saking agungnya Ramadan. Makanya orang berlomba-lomba bersedekah. Sampai gak keburu buat orang puasa, orang sahur dah. Begitu. Kenapa orang kaya begitu? Sahur penderut. Itu saking pengen sedekah. Luar biasa. Kita gak usah nyinyir. Bagus. Dia ngamalin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang waktu ditanya ayyus shadaqati afdal ya Rasulullah,
Ya Habib ya Rasulullah, sedekah itu kapan paling tinggi? Nabi menjawab, sedekatul fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Terserah kita, semampu kita. Bahkan Nabi bilang, sabaqa dirhamun alfa dirham. Kata Nabi, ada duit 1.000 ngalahin 1.000.000 ganjarannya. Ada orang sedekah 1.000.000 sama 1.000, kata Nabi masih tinggal 1.000. Sahabat nanya, limada ya Rasulullah, kok bisa? Ini orang punya duitnya dikit, miskin, 10.000, sedekahin 1.000 buat beli aqua, dapat segelas 1.000 perak. Artinya sedekah dia 10% dari hartanya. Ada orang kaya hartanya miliaran, sedekah 1.000.000, itu maknanya 0,1%. Benar kan? Jadi saudara jangan malu, jangan gengsi. Begitu. Ada kotak amal lewat, jangan nyengir. Nyengir aja. Isi aja, jangan malu. 100 perak enggak apa. Jangan malu, karena kita mampunya di kelas itu. Mumpung bulan suci Ramadan, mumpung bulan Ramadan. Kalau saudara rezekinya banyak, no kasih bini, dobelin buat buka. Biasanya sehari 50.000, ya 100. Biasanya sehari 100, jadi 200. Ramadan ngajar ganjaran, karena kita butuh amal pahala. Allah itu tahu kita ini kekurangan pahala, umur kita pendek. Kalau saya baca nih, yang di masjid ini aja nih, mohon maaf, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya enggak nyampe umurnya 2026. Ya Allah, 6 tahun aja, 60 tahun itu udah payah banget. Apalagi umurnya sampai 26. Ya Allah, orang udah pada mati masih hidup aja dia. Bener nggak? Begitu. Nabi Nuh aja umurnya berapa? 1.000. Nabi Nuh umurnya berapa? 1.000 tahun. Saudara mau 2026, ya? Ngalahin Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 1.000 tahun. Makanya saya udah lihatin wajahnya, nggak nyampe umurnya 2026. Nyampe nggak? Kagak ya. Begitu. Wah jangan. Kalau sampai umurnya sampai 100 tahun itu udah berat dah. Benar nggak? Apalagi 2026 tahun 20, nggak nyampe lah umur sebanyak itu. Jadi bagi kita yang berpunya, sisihin di Ramadan ini sebisa kita untuk mengambil kesempatan dari hadiah-hadiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedekah dengan berbagai cara. Yang punya dana dengan dana, enggak punya dana dengan daya, bantuin aja tuh. Ada yang kaya bagi-bagi takjil, bang saya aja yang bantuin bagi. Itu juga sedekah dengan tenaga. Ya, Islam ini banyak jalan-jalan kebaikan menuju surganya Allah. Banyak, nggak bisa dengan daya, dengan doa, ngomong yang baik, doain aja, kerjaannya, doain. Begitu. Kalau udah Ramadan, udah taruh. Begitu. Kalau bisa, supaya ganjarannya besar, yang kita sedekahin itu yang paling tinggi adalah ahabbuha,
yang kita suka. Jangan kita kagak doyan makanan basi, kita kasih aja dia mesti orang buka. Jangan, yang paling bagusnya. Itu begitu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak sebelum kita membelanjakan dari apa yang kita sukai. Mana yang kita paling sukai? Saya sukanya makan tuh pakai ayam pop, ya sedekahnya ayam pop. Begitu. Jadi yang kita suka itu kayak begitu. Jadi jangan sampai, sebab itu duit kita di akhirat. Begitu, duit kita. Kita bilang aja sama bini kita mau beli aquanya yang murah aja datang. Ya yang bagus lah air mineral. Begitu. Kenapa? Karena buat kita. Ada orang di akhirat semua dapatnya barang basi. Dan bukan jelas basi, emang sedekahnya barang sisa mulu sisa. Padahal duit kita buat kita. Jangan yang bagusan. Kalau kita mampu nasi padang, beli nasi padang sekotak, kasih taruh di masjid. Begitu buat orang buka, bagus, ganjaran besar. Beruntung orang yang bisa memetik pesan Nabi di bulan Ramadan ini. Saya temukan beberapa muslim cerdas, hebat. Kalau udah Ramadan ada yang umroh, dia ngasih duit, nitip, tolong dibagi di Mekah ya. Begitu. Kata kita, ini orang cerdas, ini orang ini ngaji. Saking pengen dapetin mau ke Mekah, dia nggak cukup duitnya aja biar nyampe Mekah. Suruh sedekahin beli aqua di Mekah, beli minuman buat buka. Subhanallah, ini amat sangat luar biasa. Dan kalau ngomongin sedekah nggak usah, kita ngomongin akhirat. Di dunia gambarannya rambut, saudara. Rambut kita dipotong, ini dari kecil sampai hari, udah berapa kali cukur di rambutnya? Saya mau tanya, udah berapa kali cukur? Hah? Enggak kayak itu. Gondrong lagi, gondrong lagi, gondrong lagi. Bener? Alis kita dari kecil sampai hari udah pernah dikerok belum? Tuh, alis yang nggak pernah dikerok segini-gini aja. Rambut dikerok, dicukur. Hah? Panjang. Cukur panjang. Cukur panjang. Itu gambaran sedekah, bahwa harta tuh kalau dicukur bukannya makin dikit, bukan, makinan banyak. Tapi kalau harta gak dicukur, kayak alis, segitu-gitu aja. Begitu, segitu-gitu aja. Tinggal kita yakinin ajaran-ajaran Nabi. Nabi udah nyampain, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Baliazat, kagak bakalan berkurang harta dengan sedekah, bahkan makinan lagi. Itu begitu. Ini satu keberuntungan besar. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bersama ini taufik dan hidayah. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan ini Ramadan adalah Ramadan yang Allah kasih kesempatan sama kita. Karena coba kita tengok beberapa teman kita duduk di samping kita, Ramadan ini udah nggak bersama kita lagi. Tadinya dia bergaul nongkrong bareng sama kita, Ramadan ini malah sudah ada di akasia. Tahu akasia? Begitu. Iya. Begitu. Itu maknanya. Umur enggak kita jaga, umur enggak bisa kita pegang. Maka saudara, pesan Nabi, mari kita amalin semampu kita. Sedekah di Ramadan nilainya tiada tara. Sedekah di Ramadan nilainya tiada bandingannya. Ini kesempatan besar bagi kita. Udah sedekah di Ramadan, sedekah. Kalau saudara mampu, saudara belilah kain,
bagi Datuk Semarbot, begitu imam, begitu kan dia kerjaannya di masjid, ganjaran besar kayak begitu. Imam sholat dikasih marbot, begitu. Kalau kotor diomelin, tapi gaji nggak dipikirin, begitu. Ini kotor, begitu. Apa ini? Ini keuntungan besar di Ramadan. Semampu kita apa lah, begitu. Minimal air segelas, upayakan kita bagi sebelum buka sama tetangga ya. Di masjid kayak biasa kan di masjid itu ada buka, di Anur juga ada buka ya, ada buka puasa bersama. Nah, kasih begitu. Itu ganjaran besar, amat sangat tinggi nilainya, dan kita tidak ada cara kecuali kita mengambil hadiah dari Rasulullah bahwa Ramadan bulan berlipat-lipat ganda amal kebajikan, dinilai besar oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita kemampuan dan juga kemauan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini semampu kita bersama, dengan dana, dengan daya, mampunya dengan doa, serendah-rendahnya dengan diam. Biarkan orang bersedekah, mau dia dibagi depan rumahnya, mau pakai video, terserah dia. Yang penting berbuat baik, tetap akan bernilai kebaikan yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bersama dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang ahli sedekah. Kalau orang yang sedekah pasti kaya, tapi kalau orang kaya belum tentu bersedekah. Benar nggak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini Allah berikan kita bersama, Allah jadikan kita bersama muslim yang ahli sedekah. Bukan sekedar muslim yang kaya, tapi muslim yang ahli sedekah, yang dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita bersama meraih surga dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.